Hello guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis agak sorean dikit, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel, tepatnya episode 108. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Menyadari jika Long Hao Chen tidaklah mungkin bisa menghadapi serangan yang dilepaskan pemimpin klan naga, Tian Xing dengan cepat memberikan armor Myrtil miliknya, sehingga bisa membantu Hao Chen mengalahkan orang tersebut. Alhasil meski pertarungan luar biasa hebat sempat terjadi, serta Hao Chen berhasil melumpuhkan sang ketua klan naga, akan tetapi hal mengejutkan terjadi, di mana orang ini secara paksa menghancurkan salah satu benda di tangannya untuk memanggil Ah Bao keluar dari tempat pengasingannya. Nah, sedangkan di alur cerita kali ini, kita akan melihat bagaimana evolusi tubuh Sayer menjadi dewa malaikat pencabut nyawa. Bedeng, gak kebayang ya kan gimana OP-nya Mbak Sayer? Jadi, yuk langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam ya guys ya. Melihat Hao Chen tidaklah bisa menahan kekuatan mental yang dia lepaskan, jelas membuat Ah Bao merasa di atas angin. Bahkan dia menegaskan, jika bukan karena rasa malu dan penderitaan yang Ah Bao terima sebelumnya, mungkin dirinya saat ini tidaklah bisa menerobos ke tingkat 8. Dengan adanya kekuatan ini, Ah Bao lantas berniat untuk membunuh sang MC saat ini juga. Tepat di momen ini, meski Sayer terlihat mencoba untuk membantu kekasihnya, namun sayangnya hal itu percuma saja, di mana Ah Bao kembali melepaskan kekuatan mental untuk membatasi pergerakan Sayer bersama rekan-rekannya. Ah Bao melanjutkan, dirinya telah mempersiapkan penjara darah naga untuk Long Hao Chen. Selain mampu menyerap energi spiritualnya dalam waktu yang cukup singkat, penjara darah naga sendiri dikatakan tidaklah mudah dihancurkan oleh Hao Chen yang hanya berada di tingkat 6. Sambil mengatakan hal ini, serta mengingat semua kejadian sebelumnya yang pernah dia rasakan ketika Hao Chen mendapatkan warisan dua dewa sekaligus, Ah Bao beranggapan, kali ini dia pastilah bisa membunuh Putra Cahaya. Bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan darah tepat ke arah Long Hao Chen. Menyadari jika serangan tersebut akan membahayakan hidupnya, jagoan kalian dengan cepat meminta bantuan peri cahaya untuk memulihkan seluruh energi spiritualnya. Di waktu bersamaan, Yating terlihat memberikan pedang cahaya hujan biru yang telah berevolusi untuk membantunya mengalahkan putra Kaisar Dewa Iblis. Meski Ah Bao sendiri bisa merasakan jika kekuatan Hao Chen telah menembus tingkat 7, akan tetapi karena jarak basis kultivasi mereka berdua hanya terpaut satu tingkat, Ah Bao memiliki kepercayaan penuh untuk membalaskan dendamnya, bahkan memaksa Hao Chen untuk melakukan baku pukul dalam jarak dekat. Melihat sang kekasih dalam kondisi terdesak, Sayer secara nekat langsung menyerang Ah Bao dari arah lain, bahkan memaksa putra iblis untuk bertarung dengannya. Walaupun kecepatan yang digunakan Sayer berhasil mengimbangi pergerakan Ah Bao, namun faktanya Sayer tidaklah sanggup untuk menahan serangan Ah Bao yang sudah berada di tingkat 8, bahkan membuatnya terlempar beberapa meter. Nah, dikarenakan mereka berdua tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan 1 lawan 1 menghadapi Ah Bao, Hao Chen lantas meminta Mbak Sayer untuk mendengarkan instruksi darinya, di mana Sayer ditugaskan kembali menahan Ah Bao, sedangkan dirinya akan mencoba menggunakan pengorbanan darah teknik penghakiman matahari. Walaupun serangan ini sempat mengejutkan Ah Bao, namun pada dasarnya dengan adanya kesenjangan di antara mereka berdua, Ah Bao masihlah memiliki kepercayaan cukup tinggi untuk memblokir serangan tersebut. Bahkan dengan cepat melepaskan teknik api bayangan darah dan tiba-tiba
Pasca bentrokan kedua serangan barusan, serta Hao Chen tidak lagi bisa melanjutkan pertarungan, Ah Bao dengan cepat bergerak ke arahnya dan menegaskan kalau Putra Cahaya bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, teknik andalan terkuat yang dilepaskan Hao Chen sebelumnya hanyalah mampu membuat celah kecil di dalam penjara darah naga. Dengan kata lain, jagoan kalian yang digadang-gadang akan menjadi rival abadinya di masa depan, ternyata masihlah jauh dari kata sempurna tanpa bala bantuan dua dewa. Bahkan dengan adanya fakta ini, Abau semakin berambisi untuk membunuhnya. Namun sayangnya, belum sempat tinju Aldos mengenai tubuh Hao Chen, Sayer dengan cepat menghentikan tindakan ini. Pasalnya jika Abau berani bertindak macam-macam sama kekasihnya, maka dia tidaklah akan segan-segan untuk membunuh Yue bersama anggota iblis lainnya. Meski Ah Bao sempat terlihat kesal dengan ancaman barusan, akan tetapi karena nyawa calon istrinya alias Yue jauh lebih penting dibandingkan ambisi liarnya, Ah Bao pada akhirnya mau tidak mau melepaskan Hao Chen dari genggamannya. Waduh, demi seorang kekasih ya guys ya. 你们全都给我退下！ Singkatnya, setelah kondisi aman terkendali, Hao Chen segera meminta rekan-rekannya untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan area ini, sementara dirinya dan Sayer akan menyusul mereka. Tepat di saat rekan-rekannya mulai menghilang dari Land, secara mengejutkan tubuh Seng Sayer mengeluarkan aura aneh dan membangkitkan formasi berkah dewa. Walaupun Abou bisa merasakan aura barusan serta mencoba untuk menggagalkan proses tersebut, akan tetapi Hao Chen sebagai pria sejati tidaklah mungkin membiarkan satu orang pun menyentuh pujaan hatinya, bahkan dengan cepat memblokir serangan Abou. Sementara itu di alam kesadaran formasi berkah dewa, Sayer tanpa terduga bisa menyaksikan jelas pertarungan luar biasa hebat antara Long Hao Chen melawan Abou. Tetapi karena dia saat ini berada di dalam kesadaran berkah dewa, aksi yang dilakukan Sayer ini tidaklah berdampak apapun bagi Hao Chen. Bahkan di momen ini, Ah Bao menegaskan kepada Hao Chen kalau dirinya tidak akan membiarkan Sayer menyelesaikan proses kebangkitannya. Mendapati perkataan tegas yang keluar dari mulut Ah Bao, jagoan kalian lantas berjanji kepada Sayer untuk selalu melindunginya selama proses kebangkitan berlangsung. Setelah mengatakan hal ini, Hao Chen terlihat dalam mode serius menggunakan armor Myrtil untuk melakukan baku hantam selanjutnya. Secara bersamaan dengan hal ini, di saat Sayer ingin melarang Hao Chen, tanpa terduga sebuah sosok dewa memberitahu Sayer agar tidak bertindak gegabah. Pasalnya musuh yang mereka hadapi sangatlah kuat. Terlebih lagi asalkan Seng Sayer mau melewati 7 gerbang ujian yang dia berikan, maka hal itu akan membantunya menciptakan tubuh dewa. Dikatakan, meski proses kebangkitan tubuh dewa sangatlah menyakitkan, bahkan jika gagal dalam ujian tersebut akan membuat jiwa dan tubuhnya hancur berkeping-keping, namun mengingat bahwa dia haruslah segera mungkin membantu Long Hao Chen, Sayer pada akhirnya terlihat mulai memasuki ruang ujian. Sambil diiringi backsound ala-ala menegangkan dan penuh dramatis, Hao Chen bersama Ah Bao saling melepaskan kekuatan mereka masing-masing. Bahkan di momen ini dalam waktu yang cukup singkat, Sayer kini telah memasuki gerbang ujian kelima, di mana dia haruslah melewati jalan penuh duri yang berada di area sekelilingnya. Walaupun pada awalnya, Sayer mulai merasakan kepedihan yang amat dalam di sekujur tubuhnya, tapi melihat pengorbanan yang dilakukan Hao Chen sangatlah luar biasa hebat. Sayer lantas membulatkan tekadnya untuk secepat mungkin melewati ujian ini, sehingga dia segera berlari memasuki ruang ujian selanjutnya. Di sisi lain, merasa muak melihat sang MC masih saja bersikeras menghentikan niatnya, Abou dengan cepat melepaskan sedikit kekuatannya untuk melumpuhkan Hao Chen. Di waktu yang sama, Sayer terlihat berhasil melewati gerbang penempa jiwa, di mana ujian tersebut bertujuan agar Sayer bisa memahami tubuh dekrit dewa. Waduh, udah ngomongin dewa ya guys ya. Tepat di momen ini ketika Sayer baru saja ingin melangkahkan kakinya menuju gerbang selanjutnya, tanpa terduga aura kegelapan tiba-tiba menarik tubuhnya hingga membuat Sayer tidak memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang. Tidak berselang lama, dikarenakan energi spiritual Hao Chen sudah mencapai batasnya, Ah Bao secara brutal menyerang dan menyiksa sang MC dengan beberapa serangan. Bahkan dalam hitungan detik,
Hao Chen hanya bisa pasrah dipukul dan dibantai-bantai sama pangeran dewa kaisar iblis. Waduh, kasihan juga ya king kita satu ini. Menyaksikan kejadian ini jelas membuat Sayer naik darah, bahkan memaksanya untuk keluar dari kurungan penempa jiwa dan berjanji jika dirinya akan menuntut balas dendam atas perbuatan Ahbao kepada Hao Chen. Alhasil setelah melepaskan diri dari segel jiwa, Sayer terlihat memasuki gerbang 7 emosi, di mana dia haruslah merasakan sakit karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Di mana Sayer haruslah melewati ingatan-ingatan masa lalunya ketika baru pertama kali menjadi tim pemburu iblis. Sambil berjalan melintasi area ini, selain Sayer kembali teringat dengan masa kecil bersama kedua orang tuanya, dia juga teringat janji-janji manis yang pernah diucapkan Hao Chen. Bahkan pada saat itu, Hao Chen bersumpah akan selalu menjadi matahari di mata Sayer dan selalu melindungi dirinya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, serta mengingat semua kenangan-kenangan selama menjadi pemeran di series Donghua Throne of Steel, Sayer akhirnya tersadar bahwa Hao Chen tidaklah mungkin bisa mengalahkan Ahbao. Terlebih lagi dengan adanya kebangkitan tubuh dewa, dia sangatlah yakin bisa melindunginya. Waduh, the real pasangan saling melengkapi guys ya. Emang kalian pada jomblo ya kan? Singkat cerita, di saat Hao Chen berada dalam kondisi di ambang kematian, Sayer akhirnya berhasil melewati 7 ujian Dewa Kematian, bahkan membuatnya menjadi pewaris Dewa Kematian. Meskipun kemunculan Seng Sayer sempat mengejutkan Ahbao, serta tidak menyangka bahwa aura yang dia lepaskan jauh lebih kuat darinya, akan tetapi Pangeran Iblis tidaklah gentar sedikit pun melihat evolusi tubuh baru Sayer. Bahkan secara nekat langsung mengaktifkan teknik jiwa naga untuk melakukan baku hantam. Menghadapi serangan naga ular kadut, Sayer masihlah terlihat santuy, bahkan hanya menggunakan sedikit gerakan manja. Teknik yang dilepaskan Ahbao dengan mudah dihancurkan begitu saja. Dan tiba-tiba habis. Wadidaw, seperti itulah alur cerita dari series Donghua Throne of Steel episode 108-nya. Gimana guys, pendapat kalian tentang episode kali ini? Super wedun parah ya kan? Selain kita diperlihatkan pertarungan luar biasa hebat antara Hao Chen melawan Ahbao putra dewa kaisar iblis Feng Xiu, kita juga diperlihatkan bagaimana menakutkan proses kebangkitan tubuh dewa kematian yang tertanam dalam diri Sayer. Sumpah sih, ini mah OP banget, wajib di nerf ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subrek-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Donghua Santuy. Di sini Abang Frank yang baik hati mau ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys.